Banyak orang berpikir kalau mau kaya harus ke kota, harus ikut hiruk-pikuk, harus ikut persaingan yang makin hari makin kejam. Padahal, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Uang itu nggak peduli kamu di kota atau di desa. Yang penting, kamu tahu cara menangkap alirannya. Justru di desa, ada peluang yang sering diremehkan. Kompetitor sedikit, kebutuhan jelas, dan hubungan antar orang lebih kuat. Ini bukan soal lokasi, ini soal siapa yang lebih cepat membaca peluang dan berani eksekusi. Di video ini, aku nggak akan kasih ide bisnis yang ribet atau terlalu online banget. Kita akan bahas 5 bisnis sederhana yang kelihatannya biasa, tapi kalau kamu jalankan dengan strategi yang benar, hasilnya bisa setara bahkan lebih stabil dibanding usaha di kota. Kita akan bongkar bukan cuma apa bisnisnya, tapi juga bagaimana cara mainnya, bagaimana cara bikin dia jadi mesin uang, dan kenapa banyak orang gagal padahal bisnisnya sama. Kalau kamu lagi cari cara buat bangun penghasilan dari tempat kamu sekarang tanpa harus kabur ke kota, ini bukan sekedar ide. Ini bisa jadi titik balik kamu. Kita mulai dari cara berpikir dulu. Banyak orang lihat bisnis itu dari bentuknya. Padahal yang bikin uang itu bukan bentuk bisnisnya, tapi arus kebutuhan di sekitarnya. Di desa, kebutuhan itu cenderung stabil dan berulang. Ini yang jadi tambang emas kalau kamu peka. Ibarat kamu lagi mancing di kolam kecil, tapi ikannya lapar terus. Gak perlu alat canggih, yang penting kamu tahu kapan mereka makan dan pakai umpan yang tepat. Bisnis di desa itu seperti itu. Ide pertama, toko sembako. Ini bukan sekedar jual beras atau minyak. Ini soal jadi pusat kebutuhan harian. Orang mungkin bisa nunda beli baju, tapi nggak bisa nunda makan. Kunci mainnya bukan di harga paling murah, tapi di ketersediaan dan kedekatan. Kalau toko kamu selalu ada barang saat orang butuh, kamu otomatis jadi pilihan pertama tanpa perlu promosi besar. Strateginya sederhana tapi kuat. Putar barang cepat. Jangan terlalu banyak ambil margin besar, tapi fokus ke volume. Sedikit untung per barang, tapi terjadi setiap hari tanpa putus. Ide kedua, kios bensin eceran. Kedengarannya biasa, tapi ini salah satu bisnis dengan perputaran uang tercepat. Selama ada motor lewat, selama itu juga ada peluang transaksi. Logikanya sederhana. Orang lebih pilih beli dekat daripada hemat sedikit tapi harus jauh. Di sini kamu menang di lokasi dan kemudahan, bukan di harga. Tapi yang bikin beda itu bukan cuma jual bensin, tapi konsistensi stok. Sekali orang datang dan kamu kosong, kepercayaan langsung turun. Di bisnis ini, kepercayaan lebih mahal dari margin. Ide ketiga, usaha fotokopi dan percetakan. Banyak yang anggap ini bisnis jadul, padahal justru karena dianggap biasa, kompetitornya sedikit. Di desa, kebutuhan dokumen itu tetap ada. Dari anak sekolah, urusan administrasi, sampai kebutuhan kerja. Ini bukan bisnis musiman, tapi kebutuhan rutin yang gak akan hilang. Cara mainnya bukan cuma fotokopi. Tambahkan layanan seperti print, laminating, bahkan jasa pengetikan. Semakin lengkap, semakin kamu jadi solusi, bukan sekedar tempat cetak. 3 bisnis ini punya satu benang merah. Mereka menjual kebutuhan, bukan keinginan. Dan selama manusia masih hidup, kebutuhan itu nggak akan berhenti. Di bagian ini, kamu harus mulai paham satu hal penting. Bisnis yang stabil itu bukan yang paling keren, tapi yang paling sering dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke 2 ide berikutnya. Tapi kali ini kita nggak cuma bahas apa, kita masuk ke cara bikin dia benar-benar jadi mesin uang. Karena banyak orang buka usaha, tapi berhenti di level sekedar jalan, bukan berkembang. Ide keempat, warung kopi senja. Ini bukan cuma jual kopi, ini jual tempat berkumpul. Di desa, orang butuh ruang untuk ngobrol, santai, dan merasa dekat satu sama lain. Kalau kamu cuma fokus ke kopi, kamu akan kalah sama harga. Tapi kalau kamu fokus ke suasana, kamu menang di pengalaman. Orang datang bukan cuma buat minum, tapi buat tinggal lebih lama. Data sederhana, rata-rata usaha kopi bisa menaikkan nilai transaksi sampai 2-3 kali lipat kalau pengunjung betah.
Karena semakin lama mereka duduk, semakin besar kemungkinan mereka pesan lagi. Strategi utamanya, bikin tempat yang nyaman dan punya identitas. Nggak harus mewah, cukup lampu hangat, tempat duduk enak, dan suasana yang bikin orang merasa ini tempat gue. Tambahkan elemen kecil seperti musik santai atau spot ngobrol. Ini bukan biaya besar, tapi efeknya panjang. Kamu sedang membangun kebiasaan orang untuk datang kembali. Tantangannya, konsistensi. Banyak yang semangat di awal, tapi suasana nggak dijaga. Meja kotor, pelayanan dingin, akhirnya orang pindah tanpa bilang apa-apa. Ide kelima, pangkas rambut. Ini salah satu bisnis paling stabil yang sering diremehkan. Rambut manusia terus tumbuh, artinya kebutuhan ini nggak akan pernah mati. Bahkan menurut data industri jasa, bisnis grooming seperti potong rambut punya tingkat repeat customer yang sangat tinggi, bisa sampai 70-80%. Artinya pelanggan yang sama akan kembali lagi dan lagi. Tapi yang bikin beda bukan sekedar potong rambut, ini soal pengalaman dan hubungan. Kalau orang cocok dengan gaya kamu, mereka nggak akan pindah ke tempat lain. Strateginya sederhana tapi dalam, kenali pelangganmu. Ingat gaya rambut mereka, cara mereka suka dipotong, bahkan hal kecil seperti obrolan favorit mereka. Ini yang jarang disadari. Di desa, hubungan personal itu jauh lebih kuat daripada di kota. Sekali kamu dipercaya, kamu bukan cuma tukang cukur, tapi jadi langganan tetap. Tantangan di sini bukan mencari pelanggan, tapi menjaga kualitas. Sekali hasil potongan jelek, dampaknya bisa panjang karena kabar menyebar cepat. Jadi kalau kita tarik garis besar, dua bisnis ini bermain di emosi dan kebiasaan. Bukan cuma kebutuhan fisik, tapi kebutuhan sosial dan rasa nyaman. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka fokus jual produk, tapi lupa membangun pengalaman. Padahal justru di situ letak keuntungan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, eksekusi. Ide tanpa tindakan itu cuma angan. Jadi kita bikin ini sederhana dan bisa langsung kamu jalanin mulai minggu ini. Langkah pertama, pilih satu bisnis dulu. Jangan rakus ambil semua sekaligus. Fokus itu seperti menanam satu pohon sampai berbuah. Bukan menanam 5, tapi semuanya mati di tengah jalan. Langkah kedua, mulai dari skala kecil tapi rapi. Misalnya toko sembako, nggak perlu langsung lengkap. Prioritaskan 10-15 barang paling sering dicari. Lalu tambah bertahap sesuai perputaran uang. Langkah ketiga, catat arus uang harian. Ini yang sering disepelekan. Uang masuk dan keluar harus jelas. Karena bisnis kecil gagal bukan karena sepi, tapi karena nggak sadar uangnya bocor. Sekarang kita bahas realita yang sering terjadi di desa. Hutang pelanggan. Ini sensitif. Tapi kalau kamu salah kelola, bisnis kamu bisa pelan-pelan kering tanpa kamu sadari. Kamu harus paham satu hal. Memberi hutang itu bukan salah. Yang salah itu kalau kamu nggak punya sistem. Karena kalau semua orang boleh hutang tanpa aturan, kamu sebenarnya lagi membiayai hidup orang lain pakai uangmu. Solusi pertama, buat batas hutang. Tentukan nominal maksimal per orang. Misalnya 100-200 ribu rupiah. Ini bukan pelit, ini cara menjaga bisnis tetap hidup. Solusi kedua, kasih tenggat waktu jelas. Jangan pakai nanti ya, ubah jadi dibayar maksimal minggu depan. Semakin jelas aturan, semakin kecil potensi macet. Solusi ketiga, catat semua hutang secara transparan. Bisa pakai buku khusus atau papan kecil. Ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga kesadaran bahwa hutang itu tanggung jawab. Solusi keempat, bedakan pelanggan prioritas. Ada orang yang selalu bayar tepat waktu, ada yang sering molor. Berani tegas ke yang bermasalah dan lebih fleksibel ke yang disiplin. Ingat, bisnis itu bukan tempat jadi penolong tanpa batas. Kalau kamu bangkrut, kamu nggak bisa bantu siapa-siapa lagi. Langkah berikutnya, bangun kebiasaan repeat order. Misalnya di warung kopi, kenali pelanggan tetap. Di pangkas rambut, ingat gaya mereka. Di sembako, tahu kebutuhan rutin mereka. Ini menciptakan efek sederhana tapi kuat. Pelanggan nggak perlu mikir 2 kali untuk kembali.
Dan bisnis yang kuat itu dibangun dari pelanggan yang kembali, bukan pelanggan baru terus-menerus. Tantangan lain yang sering muncul adalah rasa malas dan inkonsistensi. Hari ini semangat, besok kendor. Padahal bisnis itu lebih mirip maraton daripada sprint. Solusinya, buat jam operasional tetap dan patuhi. Sekecil apapun usahamu, perlakukan seperti bisnis besar. Disiplin ini yang akan membedakan kamu dari 90% orang lain. Kalau kamu konsisten menjalankan ini, efeknya bukan cuma uang. Kamu mulai punya kontrol atas hidupmu, nggak lagi tergantung sama orang lain, dan mulai membangun pondasi yang kuat untuk jangka panjang. Di titik ini, kalau kita tarik semua yang sudah kita bahas, inti permainannya sederhana tapi dalam. Kamu nggak butuh ide yang rumit. Kamu butuh bisnis yang dibutuhkan setiap hari, dijalankan dengan konsisten, dan dijaga dengan sistem yang benar. 5 bisnis tadi, toko sembako, kios bensin eceran, fotokopi, warung kopi, dan pangkas rambut, bukan sekedar usaha biasa. Mereka adalah pintu masuk menuju cash flow stabil, selama kamu paham cara memainkannya. Kunci utamanya ada 3. Pilih kebutuhan yang pasti dicari, bangun kebiasaan pelanggan untuk kembali, dan lindungi arus uangmu dari kebocoran seperti hutang yang tidak terkontrol. Ingat, lokasi bukan penentu utama kaya atau tidaknya seseorang. Yang menentukan adalah seberapa jeli kamu melihat peluang dan seberapa disiplin kamu menjalankan strategi. Jadi sekarang pertanyaannya bukan ada peluang atau tidak, tapi kamu mau mulai atau tetap menunggu. Karena perubahan kondisi finansial itu bukan soal waktu yang tepat, tapi keputusan yang kamu ambil hari ini. Coba tulis di komentar, dari 5 bisnis tadi, mana yang paling dekat dengan kondisi kamu sekarang? Dan kalau kamu serius mau bangun usaha, mulai dari 1. Jalankan dan buktikan sendiri hasilnya.